buat banyak. Kayak mana buat biar banyak sampah tuh tadi? Mungkin mereka di sana ini pengaturannya. Enggak, tadi itu. Ini mau kenalan ini. Saya tekanan yang mater. Dengar, suara Oh ya. Shalom wanita, Andi. ini ada yang ngomong. Mana? Gak ada yang ngomong. Gak dengar maksudnya. Pada diam pelesong. Isi lagi sih. Shalom nih. Shalom, kami dari Sumatera, GSJ PDI Ujung Padang. Jelas. Pas pemati lagi Hanis speakernya lakon. Kayak mana caranya? Shalom wanita GSJ PDI dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Pastinya luar biasa sebab kita punya Allah yang luar biasa. Sudah hampir 1,5 tahun negara kita mengalami pandemi COVID-19 yang mengganggu setiap kegiatan yang ada seperti kegiatan pendidikan, perkantoran, juga perdagangan, bahkan kegiatan peribadatan. Oleh sebab itu, dengan tidak mengurangi makna arti ibadah itu sendiri, Departemen Wanita GSJ PDI mengadakan ibadah secara online dengan tema Tangguh, Bangkit, dan Tumbuh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1. Biarlah kita menjadi wanita-wanita GSJ PDI yang tangguh, kuat menghadapi situasi yang ada saat ini. Hanya bersama Yesus kita pasti menang. Mari kita ibadah online bersama. Tuhan Yesus memberkati. Di unmute apa di mute? Shalom. Belum. Yang saya hormati Ibu Ketua Departemen Wanita GSJ PDI dan ibu-ibu gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh pejabat gerejawi GSJ PDI. Saat ini kita bersyukur boleh berfellowship. Kita berdoa sebelum memulai fellowship kita minta pimpinan Tuhan, pengurapan kehadiran Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami boleh berfellowship dengan seluruh Departemen Wanita GSJ PDI seluruh Indonesia. Kami minta pimpinan pengurapan Tuhan bagi hamba-Mu, Ibu Departemen Wanita, Ibu Pendeta Tuti Arlin. Kami minta belas kasihan Tuhan dari awal hingga akhirnya, tetap pengurapan Tuhan ada pada kami. Urapi pemuji penyembah dan urapi setiap kesaksian. Kami minta belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Semoga pengalaman Fellowship Wanita GSJ PDI Indonesia. Saya mau sapa lagi sekali lagi. Shalom. Dimanapun kamu berada, kita disatukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Tuhan Yesus menyayangi kita, mengasihi kita. Baik suku apapun kamu, kulit apapun kamu, Tuhan mengasihi kita. Amin. Hitam atau putih, semua disayangi Tuhan. Haleluya.
Lord. Rahasia baik Pak Yu sinerak udah sarang. Banyak masalah mulai tadi ngomongin itu. Kenapa? Mari ibu-ibu kita mau bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah bersama-sama dalam acara fellowship Departemen Wanita GSJPDI. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, agar firman-Mu boleh menjadi rema dan membangun roh dan jiwa kami, sehingga kami boleh tetap tangguh, berdiri teguh, dan tidak goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Salam sehat selalu. Puji nama Tuhan kalau kita masih
diberikan kesempatan untuk beribadah, kita masih diberikan umur panjang, dan kita masih bisa melewati hari-hari yang jahat ini. Bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Ibu-ibu, saya terkesan dengan tema pada waktu hari proklamasi kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun yang berjudul Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebab itu firman Tuhan pada saat ini saya beri judul yaitu Tangguh, Bangkit dan Tumbuh. Mari kita akan bersama-sama sebelumnya membaca di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ibu-ibu, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan berarti kita bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Bebasan yang Tuhan berikan kepada kita, umat Kristiani, yaitu kebebasan bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi berdasarkan hukum-hukum, baik hukum secara jasmani maupun secara rohani. Dan hendaklah kita masing-masing memiliki komitmen untuk menghormati hukum-hukum itu, supaya kita tidak berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, hampir 2 tahun, ya lebih dari 1,5 tahun, dunia digoncangkan oleh pandemi virus COVID-19. Dampak pandemi ini membuat kekacauan dunia, ya, hampir seluruh dunia, bahkan juga termasuk di negara kita. Kekacauan di dalam bidang ekonomi, keuangan, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Banyak usaha-usaha atau para bisnismen yang bangkrut akibat dari pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak anak-anak ya dalam bidang pendidikan yang putus sekolah. Dan bahkan juga banyak di antara kita yang terpapar COVID-19 bahkan mengalami kematian. Bukan saja itu, tetapi juga dunia dihantui oleh berbagai macam bencana alam. Kalau kita mendengar kabar ada bencana alam di sana sini, bahkan juga kerusuhan dan peperangan terjadi di mana-mana. Ibu-ibu, saat ini ya banyak orang-orang yang stres, banyak orang-orang yang depresi, dan juga bahkan banyak ya tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya, yaitu dengan jalan bunuh diri. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Amin ibu-ibu. Dan pandemi ini terjadi atas seizin Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Lewat pandemi ini kita bisa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, akal budi kepada saudara dan saya, kepada kita sekalian, khususnya umat Kristiani. Ya, bagaimana supaya kita bisa melalui hari-hari yang jahat ini. Saat ini banyak pedagang-pedagang yang menawarkan dagangannya secara online. Ya. Jadi konsumen tidak perlu datang ke pasar atau ke suatu. Cukup ya, mereka bisa berbelanja. Atau juga pedagang-pedagang bisa menjajakan barang dagangannya lewat online. Kita hanya ketik-ketik HP kebutuhan kita. Dari kebutuhan kecil sampai kebutuhan besar. Dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder. Kebutuhan bumbu-bumbu masak, kebutuhan pakaian, tas, bahkan kebutuhan buah-buahan, kebutuhan pokok lah pokoknya. Dan juga kebutuhan yang lain-lainnya.
sampai kepada bahan-bahan bangunan, mobil, rumah dan yang lain-lainnya, saudara bisa ya mendapatkan secara online. Dan bukan saja itu, ibu-ibu juga bisa berdagang secara online tanpa memiliki modal ya. Tanpa kita punya modal, kita bisa berdagang dan mendapat keuntungan. Dan keuntungan itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan hari-hari. Ya. Jadi hal ini bukan hanya dilakukan oleh ibu-ibu junior, tapi ibu-ibu senior juga bisa melakukannya. Ya. Ibu-ibu, untuk kebutuhan kesehatan pun kita bisa ya, kalau kita sakit atau kurang sehat, kita tidak selalu ke rumah sakit. Kecuali penyakit berat ya kita butuh rumah sakit. Tetapi kalau penyakit biasa-biasa saja ya, kita bisa konsultasi penyakit kita lewat Halodoc. Bahkan juga mereka yang terpapar corona ya bisa konsultasi lewat pelayanan telemedicine. Jadi semuanya ibu-ibu pada saat ini kita bisa lakukan dengan mudah ya. Jadi kita tidak perlu ya berobat ke rumah sakit ya. Nanti kalau kita konsultasi ke dokter ya lewat Halodoc atau lewat pelayanan telemedicine, kita bisa dikasih resep dan kita juga bisa mendapatkan obat lewat apotik juga dengan pelayanan secara online. Dan bahkan juga ibu-ibu pada masa pandemi ini ya, kita hidup di zaman milenium ya. Banyak pada saat ini, pada zaman sekarang ini, suami istri bekerja di kantor ya. Sebelum pandemi, suami istri dan anak-anak itu jarang berkumpul. Kecuali kalau hari libur, itu pun ya dengan waktu yang terbatas. Karena biasanya kalau hari libur karena kesibukan dari pagi sampai malam, sehingga pada hari libur mereka pergunakan untuk beristirahat. Sehingga jarang ya mereka bisa berkumpul dengan santai. Tetapi dalam pandemi ini ya kita berubah. Karena banyak bapak-bapak atau ibu-ibu seluruh setiap hari bekerja di kantor. Ada kadang-kadang juga ya karena kita dibatasi untuk keluar rumah ya. Ada kalanya juga mereka yang bekerja di rumah. Work of home, WFH ya. Dan juga anak-anak sekolah. Dari TK sampai kepada universitas. Mereka tidak menerima pendidikan lewat tatap muka, tetapi mereka secara daring. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa juga mengajar anak-anaknya, bahkan juga belajar. Ibu-ibu, dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan harus jadi orang yang tangguh. Ya. Tidak boleh menyerah begitu saja. Kita tidak boleh stres, tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa, tidak boleh bingung. Kita tidak tahu ya, tidak seorang pun yang tahu, yang bisa memprediksi kapan lockdown atau PPKM berlanjut ya. Kita tidak tahu. Atau mungkin juga berhenti, kita tidak tahu kapan. Tetapi yang penting bagi kita umat Kristiani, anak-anak Tuhan, kita berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam firman Allah, Mazmur 61 ayat yang ke-6. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ingat, kita bukan punya Allah yang mati, tetapi kita punya Allah yang hidup, yang berkuasa atas alam maut dan kerajaan maut. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Ingat,
kita masih memiliki masa depan. Kita masih memiliki pengharapan. Pengharapan kita tidak hilang. Ibu-ibu, hidup di tengah-tengah pandemi ini, ya kita seringkali tidak bisa ibadah di gereja. Ya. Kadang-kadang kita ibadah lewat video atau lewat audio. Banyak orang yang kalau tidak bisa ibadah di gereja ya sudah, ya lebih baik tidur atau tidak melakukan apa-apa. Tidak demikian. Justru pada saat ini kita harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena pelayanan firman Tuhan ada di dalam HP, ya. Ada di YouTube, ada di live streaming. Bahkan juga kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan berbagai macam khotbah-khotbah ada ya di dalam YouTube, live streaming, video, audio, dan yang lain-lain. Jadi tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk menjauh daripada Tuhan. Tetapi justru kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Karena dengan jalan demikian ya rohani kita akan semakin dibangun dan semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kita jangan melupakan tempat pengembalaan kita. Di mana kita bergereja. Walaupun kita banyak mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam hamba-hamba Tuhan, dari berbagai orang-orang hamba-hamba Tuhan, tetapi jangan kita tinggalkan pengembalaan. Kita mau belajar komitmen, memiliki komitmen untuk setia di dalam pengembalaan. Kalau pemerintah berkata kita boleh ibadah di gereja, jangan kita diam saja, jangan kita tidur. Atau mungkin kita berkata, nggak mau ibadah di gereja, takut nanti COVID-19, kena COVID-19. Kita tidak perlu takut terhadap COVID-19. Kalau pemerintah izinkan kita ibadah di gereja, datanglah ibadah di gereja. Tetapi kalau waktunya pemerintah katakan kita hanya boleh ibadah di rumah, maka kita lakukan ibadah di rumah. Di gereja kami di Batu Karang ada pelayanan doa pagi lewat YouTube, ada juga pelayanan ibadah raya lewat live streaming atau YouTube, pelayanan youth, remaja, sekolah minggu, kaum wanita, lewat Instagram dan juga lewat rekaman-rekaman. Yang penting kita tunduk. Kita tunduk kepada peraturan pemerintah. Vaksin harus semuanya sudah divaksin. Ibu-ibu siapa yang belum divaksin? Angkat tangan, ada yang belum divaksin. Kita semua harus divaksin. Supaya apa? Supaya kita mengalami kekebalan atau daya tahan tubuh. Dan kita segera mengalami herd immunity. Jadi seandainya semuanya sudah divaksin dan sudah ada herd immunity, walaupun terpapar COVID-19 mungkin tidak separah sebelum kita divaksin. Tetapi banyak orang yang tidak mau divaksin dengan alasan bermacam-macam. Saya nggak mau divaksin karena saya punya penyakit, darah tinggi lah, inilah, itulah. Ibu-ibu, ada dokter yang meneliti apakah kita perlu divaksin atau tidak. Jadi kita jangan menentukan diri kita sendiri mau divaksin atau tidak. Karena ada dari petugas kesehatan, dokter-dokter yang melihat kondisi kita. Jadi sebaiknya kita divaksin. Kalau tidak, nanti kita salah sendiri. Kita merasakan sendiri. Jangan kita melawan pemerintah, tetapi kita mau belajar taat kepada pemerintah.
Nanti kalau kita melawan pemerintah tidak mau divaksin, siapa yang salah? Nanti pemerintah yang disalahkan. Nanti Tuhan yang disalahkan. Atau siapa yang disalahkan? Jadi kita mau belajar ya. Tetap lakukan kegiatan kita sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memiliki iman, bisa melewati hari-hari ini untuk tetap maju dengan pertolongan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mari ibu-ibu Departemen Wanita GSJPDI. Walaupun tantangan, rintangan, kesukaran ada di sekeliling kita. Kita harus kuat, dapat mengatasi. Dan kita mampu mengatasi. Kita tidak perlu takut kepada COVID-19. Kita tidak perlu takut ekonomi kita menjadi lemah. Tetapi kita tetap semangat. Kita tetap bertumbuh. Seperti Raja Wali yang mampu melawan badai dan terbang tinggi. GSJPDI harus tangguh. GSJPDI harus bertumbuh. GSJPDI harus bangkit. Engkau tidak perlu berjalan menjadi lelah, berlari menjadi lesu. Tetapi engkau akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Anugerahnya membawa engkau menaklukkan segala kekurangan-kekuranganmu. Anugerahnya membawa engkau menaklukkan segala kelemahan-kelemahanmu. Bahkan engkau akan naik terbang tinggi. Engkau akan dibangkitkan lebih lagi kuat. Engkau akan berlari lebih cepat. Sampai engkau menjadi perkasa, tangguh, bangkit, dan bertumbuh. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Dan marilah kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Roh Kudus, Roh Penghibur, berikan kami kekuatan. Bebaskan kami dari kuasa COVID-19. Berikan kami daya tahan tubuh yang kuat. Dan kami bebas melakukan tugas yang Kau berikan sesuai dengan rencana-Mu. Kelilingi kami Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu di dalam surga. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kuasanya
Segala puji hormat kemuliaan diperuntukkan kepada Bapa di sorga yang mengasihi kami, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah kaum wanita yang kami lakukan secara virtual ini. Tetapi kami dapat merasakan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami merasakan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan doa kami ini kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Kiranya Kristus yang memberkati para pemimpin kami di organisasi kami ini. Pemimpin kami yang ada di pusat, bahkan yang ada di daerah-daerah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya buat Departemen Wanita ini. Tuhan berkatilah ketua kami, bahkan Departemen Biro, seksi-seksi, semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, gerejamu, umatmu yang ada di organisasi GSJPDI ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur dapat mendengar firman-Mu bahwa Kristus memerdekakan kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Sebab Kristus telah memerdekakan kami. Sehingga kami tidak takut lagi menghadapi penyakit sampar, gelombang yang ada di dunia ini. Tuhan, virus corona ini. Kami doakan kiranya Tuhan melindungi kami semuanya. Dan biarlah virus corona ini Tuhan keluar dari Indonesia ini. Supaya kami bebas beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami semuanya Tuhan. Biarlah virus corona ini dijauhkan dari kami. Dan biarlah kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai jajarannya yang di pusat, bahkan yang ada di daerah-daerah. Tuhan memberkati. Berikan hati yang takut kepada Tuhan. Berikan hati yang cinta kepada rakyat. Dapat melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Lindungilah umat-Mu Tuhan. Berikan kemenangan, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan yang dari Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turunlah berkat-Mu bagi kami semuanya. Para gembala-gembala yang menggembalakan di tempat masing-masing dalam penggembalaan masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi kami semuanya. Terima kasih. Kami kaum wanita ini biarlah menjadi kaum wanita yang kuat, kaum wanita yang sabar, kaum wanita yang berpengharapan kepada Kristus sebagai kepala, supaya kami semuanya berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak loyo, tetapi kuat, sehat, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. COVID-19, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Menular melalui percikan liur
atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak dengan droplet ketika memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, dan juga kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Gejala awal bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Ada 3 gejala umum, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Juga ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul, seperti diare, sakit kepala, mata merah, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Nah, karena itu kita perlu meningkatkan imun agar tetap fit di masa pandemi. Yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat. Yang kedua, jaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Ketiga, berolahraga secara teratur. Dan keempat, jangan lupa tidur yang cukup. Yuk tetap menerapkan 6M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Segera dapatkan vaksinasi agar pandemi COVID ini segera berakhir. Sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa. Ibu-ibu, mari kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa dan menerima doa berkat. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sudah memimpin ibadah wanita, Departemen Wanita GCPDI dari awal hingga akhir. Berkati kami semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya boleh tetap berbuah-buah menjadi berkat bagi nama Tuhan. Berkati juga semua yang mengikuti acara ini. Dan pertemukan kembali kami di lain kesempatan. Terima kasih, dan pada saat ini kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya berkat cinta kasih Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menyertai kalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Dan kita bertemu lagi dalam acara yang akan datang di lain kesempatan. Amin. Nah, baik. Shalom. 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 Ya, shalom ibu-ibu wanita di seluruh Indonesia ya. Kita telah menyaksikan kebaktian Departemen Wanita Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Saya akan coba menampilkan seluruhnya. Nanti apabila di sini Ibu Ketua Departemen Wanita Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia yang hadir, saya akan minta untuk memberikan sambutannya buat nanti juga mungkin ada Bapak Ketua dari Gereja Jemaat Pentakosta bisa menyampaikan juga sambutannya. Kalau ada hadir, tolong nanti bicara biar keluar, nanti bisa ditampilkan. Bu Pendeta Muda, Bos ada hadir? Hadir? Balik kapan? Sayangkan semuanya. Belum mesti siapin. Tapi celana pendek ya Papi? Papi pakai celana pendek? Enggak, dulu. Belum ada
Yang enggak perlu di mute ya, supaya saya bisa mendengar suara Ibu Ketua. Mungkin ada yang masih hadir di sini. Bu Trifosa. Shalom. Oh ya, ya. Shalom. Shalom. Gimana ini? Shalom Ibu-ibu. Shalom. Shalom semua. Salam sehat ya. Terima kasih buat kehadiran ibu-ibu pada sore hari ini. Yang sudah join ya, bergabung dalam acara Departemen Wanita. Saya mohon maaf ya, karena ini adalah acara perdana ya, baru pertama kali ya diadakan. Jadi mungkin banyak kekurangannya ya, banyak kendala-kendala. Ya, apalagi kita juga tidak memiliki fasilitas yang memadai ya, alat-alat yang kurang memadai ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin banyak kendala-kendalanya dalam mengadakan acara virtual ini. Saya harap ibu-ibu jangan bosan ya. Di lain kesempatan kalau ada waktu kita bertemu lagi. Dan rencana saya ya, Departemen Wanita akan mengadakan kegiatan Natal ya, Natal bersama secara virtual lagi. Ya. Shalom ibu-ibu. Shalom. Ya, kita akan mengadakan acara Natal bersama. Gimana ibu-ibu? Gimana sambutannya? Mau tidak? Ya. Mau. Ya. Ya. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, ya, kita bisa berbicara di sini ya, bisa saling memandang ya secara virtual ya. Jadi saya harap nanti sediakan waktu ya untuk acara Natal bersama Departemen Wanita yang nanti akan diadakan dan akan diberitahukan kemudian hari. Ya. Ibu-ibu, walaupun ya keadaan kita terbatas, walaupun kita ya saat ini mungkin tidak bisa bebas, tapi kita tetap semangat. Amin. Amin, Ibu, amin. Kita tetap semangat ya, maju terus ya. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan ya, membawa kaum wanita sampai kepada tujuan yaitu kekekalan. Amin. Kita tetap membawa kaum wanita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ibu-ibu, mari kita mau saling mendoakan. Ya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya supaya kita boleh tetap sehat selalu ya. Amin. Kita tetap selalu saling mendoakan ya, dan sampai nanti di lain kesempatan kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya. Nah, mungkin ada kata-kata dari Bapak Ketua BPN, saya persilahkan Bapak Ketua BPN. Shalom. Shalom. Oh, dengar, kirain nggak dengar. Puji Tuhan. Ini bersyukur kepada Tuhan. Kita cari gambarnya Om. Nah, itu mau nama dulu. Aja Om Daniel bicara aja. Ya, lanjut Om. Kenapa Pak? Suaranya Om Daniel dimatikan tuh mute-nya. Coba. Tidak kedengaran Om. Om Daniel tidak kedengaran suaranya. Dia di mute. Coba yang lainnya di mute saja. Yang lainnya di mute.
Biar Pak Daniel yang bicara. Iya, namanya beda. Namanya aja udah beda. Halo Om Daniel, tolong nanti Tante bantu pakai HP-nya Tante aja. Ya, pakai HP-nya Tante. Suaranya Om Daniel tidak kedengaran. Ya, suaranya Om. Kedengeran nggak tadi suara Om Daniel? Ya, suara Om Daniel tidak ada, Tante. Om sama Tante beda tempat, Om. Enggak. Beda HP, beda HP. Oh, beda HP. Ya. Oh, beda HP. Oh ya, sudah kedengaran. Sudah kedengaran, Om. ya? Sudah. Sudah. Kameranya dinyalakan, Om. Nah, siap. Sudah dengar, Om. Mari, Om. Ulangi lagi, Om. Oh, ulangin lagi. Yang mana HP-nya? Nah, tadi tidak kedengaran suaranya. Kita antar nih dua-dua. Nah. Oke, dengar ya, Sak. Dengar ya. Dengar. Oke, dengar. Shalom. Wah, Shalom, puji Om. Tuhan. Saya bangga dengan ibu-ibu. Setahun setengah saya lihat badannya, mukanya tambah muda semua. Tambah muda, tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan panjang umur. Ya, Tuhan masih berikan panjang umur, masih sehat, sekalipun tidak seperti dua tahun yang lalu. Tapi Tuhan bersyukur ya, melalui firman Tuhan, biar kita benar-benar merdeka. Jangan merdeka hanya didengar ya, tapi kita praktik, biar Tuhan sudah merdekakan kita, dan kita juga mau merdeka, tidak terikat dengan dosa, lebih kita dengar-dengaran juga suara pemerintah, ya, sebab Roma 13 ayat yang keempat, semuanya demi kebaikan kita. Apa? Melalui kita mau divaksin ya, sampai kabar jemaat-jemaat kita semua divaksin, supaya yang terpapar makin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan kita juga menghargai ya jeripaya Bapak Pendeta Yusak yang sedemikian beratnya ya. Dia, misalnya ada kekurangan dikit, jangan diributin ya, dimaafin ya. Dia sudah berjuang keras ya. Kalau saya nggak bisa ya, kalau saya nggak bisa. Tapi Bapak Pendeta Yusak mau sedemikian rupa hargai dengan baik jeripaya mereka beliau ya, sehingga kita saling dukung-mendukung. Kalau di sempat akan datang Desember mungkin bisa bikin lagi, atau kaum muda saya nggak ngerti ya, di Bapak Yusak yang nerangan semua ya, dan pertemuan-temuan yang luar biasa. Kirim salam pada suami-suami, kirim salam pada jemaat-jemaat, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat sambutan dari Bapak Ketua kita, Pak. Bersyukur buat hari ini, sekalipun tadi juga kami karena listrik di daerah atau di tempat studio ini listriknya padam tadi ya. Jadi karena studio kita ini bergantung kepada listrik yang ada, jadi karena padam akhirnya kita menggunakan laptop, dan juga kita menggunakan beberapa alat-alat yang lain ya. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang ada di sini, kami menggunakan lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 laptop ya. Jadi bisa bergantian satu dengan yang lain, karena kalau tidak ada listrik kita bisa berganti dengan laptop yang lain. Jadi ini yang perjuangan kami di luar dugaan bahwa sore tadi acara akan dimulai listrik padam ya. Jadi ini yang menjadi kendala buat kita, dan nanti di kemudian hari kita akan mencoba menggunakan menggunakan baterai atau menggunakan aki untuk bisa menyalakan listrik yang ada pada studio yang ada di tempat kami. Saya bersyukur buat sore hari ini, karena memang sesuatu yang dimulai dengan adanya banyak kendala-kendala ini membuat kita akan membuat lebih baik untuk waktu yang akan datang ya. Tentunya juga kalau bisa dibikin acara setiap bulan sekali enggak masalah ya, karena kita juga tinggal di rumah, tinggal buka HP saja, begitu saja. Jadi sebenarnya kegiatan ini tidak harus menunggu waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, tetapi bisa dikoordinasikan, dan kita bisa membicarakan misalnya dari Departemen Wanita mungkin mau mengundang
mengundang pakar wanita untuk masuk dalam sebuah acara seminar wanita. Itu bisa, ya. Jadi kita akan buat juga tidak terlalu panjang. Kita hanya buat mungkin 1 sampai 1,5 jam saja, ya. Jadi andai kata nanti kita bisa berkoordinasi lagi, misalnya bulan depan kita akan mengadakan seminar khusus untuk wanita. Mungkin Ibu Ketua bisa mengundang dari luar atau mungkin dari dalam diri kita sendiri ada ibu-ibu yang memiliki potensi untuk kita bisa mengajak untuk masuk dalam sebuah seminar tentang wanita, ya. Jadi ini mungkin nanti menjadi program-program yang akan datang supaya memang saya bersyukur kepada Tuhan karena Departemen Wanita memulainya, ya. Saya beberapa waktu lalu berpikir mengapa hal seperti ini tidak dimulai sejak tahun kemarin, ya. Tetapi baru tahun-tahun ini kita atau di 1,5 tahun lewat kita baru membuat seperti ini. Sebenarnya di kesempatan yang lalu kita bisa membuatnya. Memang di satu sisi memang ya tidak mudah juga, sekalipun mudah tidak mudah, perlu biaya juga tidak terlalu mahal, ya. Daripada kalau kita kemudian kegiatan ini cukup besar, ya. Hari ini saya tadi melihat dari YouTube yang sudah jalan lebih dulu ibadahnya, itu telah ditonton oleh lebih dari 77 penonton, ya. Dan juga yang hadir di sini juga luar biasa, lebih dari 70 orang, ya. Saya berterima kasih kepada jemaat yang ada di Bukit Sion Kudus. Mereka melakukan ibadah kaum wanita secara khusus, ya. Jadi ada di gereja, lalu kemudian kaum wanitanya duduk di kursi gereja, lalu mengikuti seperti ibadah-ibadah kaum wanita secara live streaming, ya. Terima kasih buat Denny, ya. Tentu juga tidak bisa dilakukan juga oleh beberapa gereja karena memang pertama soal fasilitas juga yang kita pakai, ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan sore hari ini bisa terlaksana dengan baik, ya. Dan saya memohon kepada departemen-departemen yang lain bisa melaksanakan hal seperti ini untuk kita mulai membangun persekutuan yang sudah lebih dari kegiatan kita terakhir tahun 2019 itu mungkin tidak ada kebaktian kaum wanita, ya. Departemen wanita cukup lama sekali, dan juga kegiatan mungkin terakhir waktu Departemen Pemuda mengadakan kegiatan di Karanganyar, ya. Itu juga sudah jauh sekali, ya. Jadi dibandingkan dengan persekutuan-persekutuan yang ada, pelaksanaan kegiatan kita ini sungguh sangat panjang sekali. Kita tidak pernah berjumpa. Nah, puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama. Terima kasih buat ibu-ibu juga yang mengikuti secara ibadah secara khusus dari berbagai tempat. Yang saya juga lihat tadi ada dari Riau, ada dari Sumatera Utara, ya, dan dari berbagai tempat. Puji Tuhan untuk kerinduannya untuk persekutuan ini, dan saya kira nanti oleh Departemen Wanita akan dibuat lebih baik lagi dalam bentuk-bentuk yang lain, ya. Bisa tadi perayaan Natal atau kegiatan-kegiatan kegiatan seminar dan sebagainya. Saya kira juga misalnya andai kata dari biro-biro yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Barat, DKI, maupun juga yang ada di luar Jawa, di Riau, Kepulauan Riau dan sekitarnya, maupun juga yang ada di Sumatera Utara. Andai kata mau membuat persekutuan secara sendiri-sendiri tidak masalah. Andai kata kemampuannya untuk menggunakan alat-alat tidak ada, ibu-ibu bisa menghubungi saya, ya. Nanti kita bisa secara biro, ya. Jadi nanti akan dikendalikan dari studio BPN GSJPDI News, ya, dari tempat kami, supaya ini bisa terlaksana, supaya kegiatan-kegiatan di biro-biro boleh berjalan dengan baik, ya. Kita tetap berdoa, kita minta kepada ibu-ibu semuanya untuk bawa dalam doa, karena kita baru melewati bulan Juli yang lalu gelombang kedua dari pandemi virus corona, ya. Sementara di
Amerika Selatan sekarang telah terjadi gelombang yang ketiga, ya. Jadi mutasi dari mutasi dari virus corona ini akan bermutasi terus, dan sekarang ini di Amerika Selatan sedang terjadi penularan untuk gelombang yang ketiga dan sangat mematikan, ya. Untuk itu tetap bawa dalam doa, dan dengan adanya pertemuan seperti ini pada malam hari ini kita bisa membangun jejaring, membangun doa bersama supaya sungguh-sungguh kita semua mendapat kekuatan dari Tuhan, ya. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan dari sini. Saya berterima kasih dan mohon maaf untuk semuanya karena tadi ada loss major, sesuatu yang di luar dugaan yang kami alami karena ada pemadaman listrik menjelang kegiatan tadi, ya, jam 4:40 itu terjadi pemadaman dan baru menyala kurang lebih hampir 45 menit kemudian baru menyala, ya. Tetapi saya bersyukur karena juga sudah di schedule sedemikian rupa, di YouTube juga sudah selesai kebaktian, dan nanti juga ini direkam. Jadi yang ada sekarang mengikuti Zoom ini juga direkam, nanti juga akan ditampilkan di dalam YouTube, ya. Termasuk tadi ada sambutan dari Ketua Departemen Wanita maupun juga dari Ketua Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta, ya. Saya kira itu saja yang mungkin menjadi evaluasi dan juga menjadi sesuatu yang dari kami, dari BPN GSIP News untuk sekaliannya. Jadi jangan sungkan-sungkan, utamanya kalau ibu-ibu mau mendapatkan notifikasi apabila memang sudah biasa, ya mohon maaf ya ibu-ibu, ada yang memang sudah biasa melihat di YouTube, di kegiatan-kegiatan. Jadi kalau ibu-ibu melihat di YouTube, mohon BPN GSIP News ini di-subscribe, ya, lalu di tombol tombol loncengnya, ya, supaya nanti dalam kegiatan-kegiatan tertentu saya tidak perlu ngundang lagi begitu rupa, tetapi sudah mendapatkan notifikasi dari BPN GSIP News, ya, untuk kegiatan-kegiatan. Saya kira itu saja supportnya, dan terima kasih buat kehadirannya ibu-ibu semuanya. Tentu banyak kekurangan di awal-awal yang kami lakukan, tetapi kami akan terus memperbaikinya agar semuanya juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira itu, mungkin tidak ada tambahan yang lain. Dari Ibu Daniel mungkin ada tambahan. Saya beri waktu 5 menit, nanti 10 menit atau 5 menit kita akan say hello, lalu kita akan tutup dengan foto bersama, ya. Jadi dari tempat ini bisa foto bersama, jadi mungkin ibu-ibu bisa menampilkan diri bersama, nanti kita akan foto dari sini, foto bersama, foto Zoom, ya. Saya kira itu, ya. Mungkin tidak ada yang lain. Saya akan buka saya akan buka mute-nya semuanya. Saya akan beri waktu 5 menit untuk saling menyapa satu dengan yang lain, lalu kemudian dibuka semuanya. Mana? Dari Mbak Mariska, ya, Ibu dari Siagian. Dari Medan. Ya, selamat malam. Halo. Halo. Teman Junta. Salam Kak Dita. Halo, Ibu Ketua. Selamat malam, saya. Malam Ketua Jawa Tengah. Malam Kak Dita. Sehat semuanya. Shalom. Jawa Tengah. Sehat semua, salam sehat. Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Daniel Rusli. Salam semua. Salam semuanya. Shalom. 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 Nah.
Jum hilang. Pak Jum hilang ini. Hai, masih Pak Bambang. Halo. Ini udah diri Pak Bi. Cita-cita selalu di dalam Tuhan. Yang gembira. Ikan belakang, Boy. Ikan belakang. Halo. Ayat Sehat. Ya. Andrea, sayang. Halo, Shalom. Andrea. Shalom Tante Dece. Andrea. Shalom. Tante Dece Sehat. Sehat semua. Sehat semua. Andrea. Sampai jumpa lagi. Tetap sukacita. Halo, Yanti. Shalom. Terima kasih yang telah mengisi Shalom Om. Mami Maleta. saya Sehat-sehat, Mami. di Cilacap dari semua wanita dari DKI Jabar, kemudian juga Ibu Maria dari Medan. Di acara malam hari ini kami mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat malam. Dadah Jumpa. Shalom semua. Mohon izin. Sampai jumpa Sampai lagi. ketemu bulan Desember. Sampai ketemu lagi di lain Natal bersama. Amin. Amin. Tuhan satu. Semangat. ya. Shalom, dadah dari Shalom.